Di tengah kekacauan, sebatang anak panah logam tajam membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Targetnya adalah seekor serigala putih raksasa, monster buas dengan mata merah menyala dan raungan yang mengancam. Seorang pemuda di dekatnya menyaksikan dengan ekspresi tegang, keringat membasahi wajahnya saat monster itu menerjang. Tepat pada waktunya, anak panah itu menghujam si serigala, menyelamatkan pemuda itu dari maut yang pasti saat seorang pemanah berjaga dari tebing di atas. Pemanah misterius itu menurunkan busurnya. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan pertempuran sengit di bawah. Dia adalah bagian dari tim yang lebih besar. Semuanya bertarung mati-matian melawan kawanan serigala putih yang tak kenal ampun. Dengan presisi yang mematikan, serigala lainnya dijatuhkan, nyawanya berakhir dalam satu serangan bersih. Setelah pertempuran, pemimpin tim mendekati si pemanah, dan yang lainnya berterima kasih atas bantuan mereka. Seorang pria berjas keren tersenyum pada si pemanah, menyatakan bahwa uangnya terpakai dengan baik dan pemuda itu sepadan dengan harganya. Sang pemimpin setuju, menambahkan bahwa performa Luo Tian sebanding dengan expert tingkat pertama yang terspesialisasi dalam memanah. Namun Luo Tian memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena serigala-serigala ini seharusnya tidak berada di area ini, yang mana sangat tidak biasa. Menanggapi peringatan itu dengan serius, sang pemimpin memerintahkan seorang pengintai bernama Husan, yang dikenal karena kecepatannya, untuk memeriksa jalan di depan. Husan mengonfirmasi perintah tersebut dan mengaktifkan kemampuan kecepatannya, melesat ke depan untuk menyelidiki area tersebut. Tuan muda menepuk bahu Luo Tian, meyakinkannya bahwa Kapten Gao dan tim cukup kuat untuk menangani bahaya apapun. Luo Tian hanya menatap lurus ke depan ke arah lanskap yang gersang, menjawab dengan tenang bahwa dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Pemandangan itu dipenuhi dengan pohon-pohon gelap yang bengkok dikelilingi oleh cahaya biru yang misterius dan mengerikan. Dunia telah berubah, dan di era invasi aneh ini, portal-portal misterius telah terbuka di mana-mana. Gerbang-gerbang ini mengarah ke ranah rahasia spasial yang berbahaya, menarik tim petualang pemberani. Di dalam dimensi dunia lain ini, bahaya selalu ada, memaksa para prajurit untuk selalu bertarung. Segala jenis makhluk monster mengintai di dalam bayang-bayang, menunggu mangsa yang tidak curiga lewat. Namun bagi mereka yang bersedia menghadapi bahaya, ranah tersebut juga menjanjikan harta karun tak terbayangkan yang tak ada habisnya. Adegan kembali ke kelompok itu. Luo Tian mengklarifikasi bahwa dia adalah pemandu ranah dan Yu Xia adalah majikannya. Mereka mendiskusikan rumor tentang makhluk baru, raksasa merah kuat yang membunuh monster dan esper tanpa pilih kasih. Yu Xia tampak tertarik pada raksasa itu, tetapi rekannya memperingatkannya untuk fokus mencari mutiara roh angin. Tuan muda setuju, mengatakan mereka harus mendapatkan mutiara itu untuk Nona Ming, membuat Luo Tian bertanya-tanya betapa cantiknya dia. Yao hanya mencibir, memberitahu Luo Tian bahwa dia tidak akan mengerti karena dia belum pernah melihatnya sendiri. Tiba-tiba, seorang anggota tim berteriak ada situasi darurat, dan kapten segera menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Tepat di depan mereka, jalan berbatu ternoda oleh cipratan darah segar yang mengindikasikan pertarungan baru saja terjadi. Kapten berlutut memeriksa tanah. Dia merasa aneh karena Husan, pengintai mereka, tidak pernah mengirim sinyal peringatan. Luo Tian memandang dengan suram, menunjukkan bahwa ketiadaan peringatan justru bisa berarti situasinya jauh lebih berbahaya. Kapten memerintahkan timnya untuk tetap dalam formasi dan melanjutkan dengan hati-hati. Suaranya tercekat oleh ketegangan, ekspresinya suram, sadar sepenuhnya bahwa apapun yang ada di depan adalah ancaman serius bagi mereka semua. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Menemukan mayat-mayat bersimbah darah dari seluruh skuad petualang, mereka menyadari bahwa itu adalah tim yang berada di depan mereka. Luo Tian mengamati bahwa monster yang sangat cepat telah membunuh mereka semua sekaligus. Tiba-tiba, salah satu pria menunjuk dengan ketakutan, suaranya bergetar saat dia bertanya apa yang muncul dari kegelapan. Sebuah kilas balik menunjukkan serangan cepat dari monster yang bermutasi, makhluk yang membantai tanpa ampun. Di depan mereka berdiri binatang hitam ramping dengan mata merah menyala, mengeluarkan geraman rendah yang mengancam. Seorang anggota tim mengidentifikasinya sebagai macan tutul iblis kepala hantu, monster puncak tingkat pertama yang tangguh. Mereka kemudian menyadari cakar binatang itu bertumpu di atas kepala pengintai mereka, Husan, yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Makhluk itu bergerak secepat kilat, dan kapten berteriak, agar semua orang waspada terhadap kecepatannya yang luar biasa. Dalam sekejap, monster itu menerjang anggota tim lainnya, cakarnya dikeluarkan dan rahangnya siap menyerang. Binatang itu menangkap mangsanya, menggigit dengan keras saat pria itu mengeluarkan teriakan kesakitan terakhir yang putus asa. Ia berdiri di atas korbannya, sebuah siluet kematian dan kehancuran yang kuat di bawah cahaya gua yang redup. Monster itu kemudian mengalihkan mata merahnya yang menyala ke arah anggota kelompok lainnya, meraung saat Luo Tian mengangkat busurnya. Mata Yu Xia mulai bersinar hijau intens saat dia menyuruh Luo Tian untuk melindunginya dan menembak mata binatang itu. Yu Xia mengaktifkan kekuatannya, kekuatan iblis singa agung, nyaris menghentikan cakar masif binatang itu. Di belakangnya, mata Luo Tian bersinar biru saat dia dengan terampil memasang beberapa anak panah, bersiap untuk tembakan beruntun. Anak-anak panah dilepaskan dalam sekejap, meluncur lurus ke arah kepala monster dengan akurasi luar biasa. Namun proyektil itu hanya menggores kulitnya yang keras, membuat binatang itu marah saat ia meraung kesakitan dan kemurkaan. Sang monster membalas, menghantam tanah, mengirimkan gelombang kejut batu dan puing-puing ke arah Yu Xia. Kemudian ia melompat ke depan, menyerang tuan muda, yang berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan brutal tersebut. Kapten tim dengan cepat menyiapkan tombaknya, ekspresinya suram saat dia bersiap untuk bergabung dalam pertarungan. Dia berdiri kokoh melawan makhluk itu, menciptakan celah bagi sekutunya untuk mengatur ulang posisi dan menyerang balik. Salah satu pria panik, mengatakan bahwa monster tingkat 2 terlalu kuat dan dia tidak ingin mati di sana. Wajah sang kapten berkerut cemas saat dia menyadari situasi mengerikan yang dihadapi timnya. Dia bersiap menghadapi benturan saat
saat binatang itu melepaskan raungan sonik yang kuat mengejutkannya sepenuhnya. Kekuatan gelombang suara itu melempar sang pemimpin ke belakang, tidak mampu menahan serangan monster tersebut. Binatang itu mengikuti dengan serangan lain, menciptakan serpihan es yang membuat orang-orang berjatuhan ke tanah. Di tengah kekacauan, Luo Tian menempelkan tangannya ke tanah, melindungi dirinya dari ledakan kuat. Dia tetap merunduk dan fokus pada monster itu, satu-satunya yang masih berdiri teguh melawan ancaman yang luar biasa. Luo Tian bertahan di posisinya, menghadapi binatang raksasa itu sendirian dalam kebuntuan yang tegang dan sunyi. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang intens. Saat dia menatap tajam ke arah makhluk itu, menyatakan bahwa ia pantas mati atas tindakannya. Tanpa ragu, monster itu menerjang ke depan, cakar raksasanya menjulur untuk menghancurkan pemuda yang membangkang itu. Namun Luo Tian berteriak, melepaskan semburan energi merah yang meletus dari tubuhnya, menghentikan langkah binatang itu. Di langit atas, sebuah senjata gelap mulai bermanifestasi dari energi tersebut, menarik perhatian sang monster. Itu adalah sabit raksasa yang berderak dengan aura merah dan hitam yang kuat serta mengerikan saat ia terbentuk. Desain senjata itu rumit dan menakutkan dengan mata iblis yang bersinar tertanam di tengahnya. Sabit itu kemudian menghantam tanah dengan kekuatan yang merusak, menciptakan ledakan api yang menghancurkan batu. Saat asap mulai menipis, Luo Tian berdiri dalam wujud transformasi, bajunya robek dan tubuhnya berubah. Kini tanpa atasan, tubuhnya tertutup tato merah yang bersinar, dan dia mengayunkan senjata kolosal itu dengan mudah. Dia menerjang ke arah macan tutul, kekuatan barunya menyebabkan tanah retak di bawah kakinya sendiri. Sang prajurit mengayunkan sabitnya, melepaskan sulur-sulur energi merah yang mencambuk ke depan dan menghantam binatang yang terkejut itu. Dengan otot-otot yang menegang dan tato yang bersinar terang, dia menggenggam senjatanya, bersiap untuk serangan terakhir. Dia melompat tinggi ke udara, menghantamkan sabit raksasa itu ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa tepat ke arah monster itu. Macan tutul itu terbaring kalah di atas tanah di antara reruntuhan saat pahlawan yang bertransformasi itu berdiri di atasnya dengan kemenangan. Monster itu menggembungkan pipinya, mengumpulkan energi untuk sebuah ledakan sonik lainnya, mata merahnya bersinar dengan kebencian. Namun sang prajurit mencibir bahwa binatang tetaplah binatang saat dia mendaratkan pukulan kuat tepat di rahangnya. Dia bertanya dengan nada mengejek apakah ia pikir bisa menggunakan jurus yang sama dua kali, diikuti dengan tendangan terbang yang brutal. Kekuatan murni dari serangan itu membuat makhluk masif tersebut terguling ke belakang, menabrak dinding gua dengan keras. Pahlawan yang bertransformasi itu berdiri tegak, sabitnya bertumpu di bahu saat dia menatap ke bawah ke arah binatang yang tumbang. Saat monster yang terluka itu berjuang untuk berdiri kembali, sang prajurit dengan dingin menyuruhnya mati. Menyadari bahwa ia kalah tanding, makhluk yang terluka itu berbalik dan melakukan upaya putus asa untuk melarikan diri dari pertempuran. Sang pahlawan mempertanyakan upayanya untuk kabur, menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah untuk menghentikan pelariannya. Dengan senyum predator, dia melompat ke depan tanpa henti mengejar makhluk yang ketakutan itu melalui gua. Dia melayang di udara, memposisikan dirinya tepat di atas monster itu untuk serangan penentu terakhir. Sabitnya menghantam ke bawah dengan kekuatan ledakan, meletus dalam semburan api yang menghancurkan tanah di bawahnya. Monster itu terjebak dalam hantaman api, tubuhnya dilalap oleh kekuatan murni dari serangan tersebut. Setelah ledakan mereda, gua itu menjadi sunyi. Sang prajurit berdiri sendirian di tengah kehancuran. Senjatanya mulai bersinar dengan cahaya biru yang tenang. Energi iblis merah memudar sepenuhnya. Dia mengulurkan tangannya menyentuh energi biru yang berkilauan saat senjata kolosal itu mulai berubah. Senjata kolosal itu meluruh menjadi hujan cahaya biru, kekuatannya yang dahsyat memudar menjadi ketiadaan. Kembali ke wujud manusianya, sang pahlawan merenungkan perasaan mabuk akan kekuatan, tetapi mencatat adanya aura yang mencegah transformasi lama. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke rekan-rekannya yang tumbang, mengamati bahwa luka serius mereka akan menjadi masalah untuk ditangani. Menemukan ramuan penyembuh tingkat menengah pada salah satu dari mereka, dia berkomentar betapa kayanya majikannya. Dia dengan hati-hati memberikan cairan hijau yang bersinar itu kepada Yuxia, mencatat bahwa dengan obat sebagus itu, akan sulit untuk mati. Tiba-tiba, suara es yang pecah bergema di seluruh gua, dan dia berbalik untuk menghadapi sumber suara tersebut. Seorang pria dengan perlengkapan taktis muncul dari celah baru, berdiri di depan. Pahlawan bertelanjang dada itu dengan ekspresi serius. Pendatang baru itu, Inspektur Jiang Pang dari kota Haiyan, segera mengenali pemuda itu dan memanggil namanya. Luo Tian mengonfirmasi identitasnya, bertanya kepada inspektur apakah ada masalah. Setetes keringat mengalir di wajahnya. Pejabat itu menjelaskan bahwa dia merasakan lonjakan energi yang hebat dan bertanya apakah raksasa misterius dengan sabit itu telah muncul. Pemuda itu berbohong, mengklaim bahwa sang raksasa menyelamatkan mereka dari monster sebelum menghilang secara tiba-tiba seperti saat ia tiba. Inspektur menatapnya dengan curiga, dalam hati mempertanyakan apakah sosok misterius itu benar-benar menghilang. Dengan seringai mengancam, pejabat itu menuntut Luo Tian menyerahkan sabit darah sebagai ganti nyawanya. Prajurit muda itu berpura-pura bodoh, dengan tenang menanyakan kepada inspektur apa yang dia maksud dengan tuntutan tersebut. Menunjuk langsung ke arahnya, ekspresi Jiang Pang mengeras saat dia menuduh Luo Tian sebagai raksasa dengan sabit darah tersebut. Inspektur mengungkapkan bahwa dia tahu siapa bocah itu. Dia adalah Luo Tian, putra mantan kepala patroli kota. Di luar ranah rahasia, kehidupan tidak selalu aman, karena monster sering lolos dan menyebabkan kehancuran besar. Karena bahaya ini, setiap kota telah membentuk penjaga patroli yang terdiri dari para esper kuat untuk melindungi warganya. Luo Tian teringat ayahnya, Lu Fang, yang merupakan mantan kepala dan seorang esper tangguh. 3 tahun sebelumnya, ayahnya menghilang saat misi patroli, tidak pernah kembali ke rumah lagi. Sebelum dia menghilang, satu-satunya
satu-satunya pusaka yang dia tinggalkan. Untuk putranya adalah sabit darah misterius itu. Ayahnya juga memberinya peringatan keras untuk menjaga kerahasiaan keberadaan senjata itu dari siapapun. Kembali ke masa sekarang, Jiang tertawa, berkomentar betapa mantan kepala itu sangat menyayangi putranya hingga meninggalkan harta karun seperti itu. Dia menyatakan bahwa sabit itu sekarang miliknya, menyalahkan Luo Tian karena cukup bodoh untuk mengungkapnya. Inspektur mencabut pedangnya, menuntut untuk mengetahui di mana sabit itu berada, mengancam akan membunuh pemuda itu jika dia menolak. Luo Tian mendongak dengan tenang, menyatakan bahwa jika inspektur benar-benar menginginkan sabit darah, matanya mulai bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang saat dia menyatakan akan mengabulkan keinginan pria itu. Energi iblis merah kembali, dan sang prajurit memanggil senjata ampuh itu kembali ke tangannya. Dia menghentakkan kakinya di tanah, meletakkan batu di bawahnya saat dia bersiap untuk bertempur. Tanpa ragu sedikit pun, pahlawan yang bertransformasi itu melompat ke depan, melayangkan tendangan kuat ke arah inspektur. Sang prajurit mengayunkan sabitnya dalam busur yang kuat, tetapi inspektur dengan terampil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Meskipun terdorong ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, Jiang Pang berhasil menjijakkan kakinya dan mempertahankan posisinya. Dia tertawa, menyeka darah dari bibirnya, takjub bahwa sabit itu dapat memberikan kekuatan sebesar itu bahkan kepada orang biasa. Pahlawan yang bertransformasi itu dengan tenang menyatakan bahwa karena inspektur mengetahui rahasianya, dia harus membawanya ke liang lahat. Namun pejabat itu mencibir ancaman tersebut, berjongkok saat kekuatannya sendiri bangkit dan mengubah lengannya menjadi logam. He memperingatkan pemuda itu untuk tidak menjadi sombong, melepaskan kemampuannya sendiri. Kebangkitan kedua tubuh baja dan besi. Dengan kekuatannya yang aktif sepenuhnya, mata inspektur bersinar penuh percaya diri saat dia bersiap untuk pertarungan serius. Luo Tian mengayunkan sabitnya ke bawah dengan sekuat tenaga, tetapi lawannya dengan mudah menahannya dengan lengan logamnya. Mata pahlawan muda itu melebar tidak percaya, terkejut bahwa serangan terkuatnya dihentikan dengan begitu mudah. Inspektur tertawa gila, terkesan oleh serangan itu dan dengan antusias menantangnya untuk mencoba lagi. Sang prajurit melepaskan serangkaian serangan sapuan, sabitnya menjadi kabur oleh energi merah saat dia menekan serangan. Dia menyerang dari berbagai sudut sekaligus, tetapi pejabat itu menciptakan penghalang pertahanan untuk memblokir serangan bertubi-tubi tersebut. Namun, sang pahlawan menembus perisai itu dengan pukulan yang menghancurkan, memporak-porandakan pertahanan lawannya. Tiba-tiba, pemuda itu berteriak kesakitan, mencengkeram dadanya saat energi merah di sekitarnya melonjak hebat. Dia berlutut, menyadari bahwa aura iblis sabit itu mencapai batas yang tidak bisa lagi dia tahan. Inspektur membual bahwa tubuh bajanya sangat tahan lama. Mengejek Luo Tian saat kekuatan sabit mencapai batasnya. Sang prajurit tahu dia harus segera mengakhiri transformasi atau berisiko menjadi iblis yang tak berakal, memutuskan untuk menggunakan upaya terakhirnya. Dengan tekad yang kuat, dia mengeluarkan botol berisi cairan biru sedingin es yang berkilauan yang dikenal sebagai ramuan Lingong. Dia dengan cepat menghabiskan seluruh ramuan tersebut, meminum cairan yang membekukan itu tanpa ragu. Sedikit pun, pejabat itu menonton dengan kaget, menyebut pemuda itu gila dan memperingatkan bahwa ramuan itu akan membekukan jiwanya hingga tak bisa pulih. Lapisan es yang tebal mulai membungkus tubuh sang pahlawan, tetapi dia berjuang melawan efek pembekuan kuat dari ramuan tersebut. Tangannya yang tertutup embun beku mengepalkan gagang senjatanya, menyalurkan setiap sisa kekuatannya ke dalamnya. Dengan sebuah lonjakan tekad yang kuat, dia menghancurkan es yang mengikatnya, bersiap untuk melepaskan serangan putus asa terakhirnya. He melepaskan tebasan pedang darah ekstrim, mengayunkan sabitnya dalam busur api raksasa dari energi destruktif murni. Inspektur terjebak sepenuhnya oleh kejutan, matanya melebar karena teror saat serangan luar biasa itu melesat ke arahnya. Hantaman yang menghancurkan itu mengukir sebuah parit api, yang dalam di lantai gua, sebuah bukti dari kekuatannya yang luar biasa. Setelah serangan itu, Luo Tian terengah-engah, kelelahan karena upaya tersebut saat napasnya berubah menjadi embun beku di udara dingin. Benar-benar kehabisan energi, dia jatuh berlutut, transformasi kuatnya memudar saat wujud normalnya kembali. Di dalam kawah yang baru terbentuk, inspektur terbaring kalah, tubuhnya hancur, dan pedangnya yang dulunya perkasa pecah berkeping-keping. Pejabat itu menatap dengan sangat tidak percaya, tidak mampu menerima bahwa dia, seorang esper tahap kedua, kalah dari orang biasa. Pemuda itu berdiri di atas pria yang kalah itu, dengan dingin memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk mati. Inspektur memohon untuk nyawanya, bersikeras bahwa dia masih memiliki nilai. Dia mengungkapkan bahwa kaptennya, Ross, juga memburu sabit itu dan terlalu kuat. Bagi Luo Tian, dia menawarkan diri untuk menjadi informan agar bisa selamat. Tidak terkesan oleh tawaran itu, sang pahlawan menekan pedang inspektur yang patah ke tenggorokannya, memberitahu bahwa dia terlalu banyak bicara. Penyebutan nama Ross membuatnya berhenti sejenak. Dia tahu Ross adalah esper tingkat tinggi. Menyadari situasi ini baru saja menjadi lebih rumit. Di era baru invasi aneh ini, hanya mereka dengan kemampuan yang telah bangkit yang memiliki harapan nyata untuk melawan gerombolan monster. Tingkat kekuatan sangat bervariasi dari tahap awal, menengah, tinggi, dan puncak kebangkitan pertama seperti mantan rekan-rekannya. Inspektur yang baru saja dia kalahkan berada pada tahap awal kebangkitan kedua, bahkan dengan kebangkitan ketiga yang ada melampaui itu. Tidak seperti para esper tersebut, semua kekuatan luar biasa Luo Tian berasal sepenuhnya dari sabit darah misterius yang dia warisi. Dia mengerti bahwa tubuh manusianya membatasi kekuatan sabit tersebut, membuatnya setara dengan esper tahap kedua tingkat rendah paling bantar. Untuk menemukan ayahnya, dia harus menjadi seorang esper. Namun upayanya untuk bangkit selalu digagalkan oleh kekuatan sabit yang luar biasa. Dia curiga kegagalannya adalah karena batu esper yang dia gunakan terlalu rendah kualitasnya untuk diterima oleh senjata ampuh tersebut. Inilah sebabnya dia menjadi pemandu ranah, berharap dapat menggunakan esper lain untuk menemukan batu tingkat tinggi di dalam ranah rahasia yang berbahaya. Sekarang kekuatannya terungkap, dia tahu Ross akan
mencurigainya, membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Bahkan jika dia kembali ke kota, dia tiba-tiba teringat mutiara roh angin yang dicari timnya. Menyadari itu adalah batu esper tingkat tinggi yang langka. Melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar, dia memutuskan bahwa dia harus terlebih dahulu menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan tubuhnya yang babak belur sebelum mencari mutiara itu. Dia tahu aroma monster kuat itu akan tertinggal untuk sementara waktu, menjaga ngarai tetap aman dari binatang lain untuk sementara. Angin dingin dan sepi bertiup melalui ngarai yang gersang, menandakan perubahan dalam perjalanan kesendiriannya. Dengan keputusannya yang telah bulat, pejuang tunggal itu berjalan pergi, meninggalkan mantan rekan-rekannya untuk menjelajah ke tempat yang tidak dikenal sendirian.